Shalom Jemaat GBI Petra yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Walaupun kita masih ibadah secara online, tapi sukacita, kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi, kita mau masuk hadiratnya. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini lagi dari awal. Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh segenap kemuliaan hanya bagimu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, diagungkan di tempat ini ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan sukacita. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau menari bagimu. Mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorai-sorai hanya bagi Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Oh, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dia sungguh Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kita. Oh, kami bersuka cita karena kami menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Mari katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia sungguh Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, katakan Kau sungguh indah. Haleluya. Taranya sungguh menakjubkan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ku kagum hormat, ku kagum hormat. Yes, kami kagum akan kedahsyatanmu Tuhan. Haleluya Yesus, sebab hanya Kau yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi katakan ku kagum. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masih boleh beribadah Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Bapa, terima kasih, kami mau berdoa saat ini memberkati gereja kami GBI Petra Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi gereja ini Tuhan. Engkau memberkati gembala kami, wakil gembala kami, bahkan seluruh staf Tuhan, pengerja Tuhan. Engkau terus Tuhan memimpin mereka Tuhan. Biar mereka semakin hari Tuhan, semakin boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Biar mereka semakin hari Tuhan boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bapak, biarlah Engkau terus memimpin gereja GBI Petra ini Tuhan. Terus Tuhan, Engkau bawa setiap jemaat-Mu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, biar Engkau yang terus mengurapi bangsa kami. Engkau mengurapi kepala pemerintah bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi dan menteri-menteri Tuhan yang diperbantukan Tuhan. Biar mereka semakin boleh di dalam Engkau, boleh menjadi kuat di dalam pemerintahan Tuhan untuk mengatasi setiap problem atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati kota kami, Cilegon Tuhan, Banten, Serang dan sekitarnya Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini boleh banyak orang Tuhan mencari Engkau Tuhan. Banyak orang Tuhan memperoleh kasih-Mu Tuhan, memperoleh pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa juga buat jiwa-jiwa yang ada di kota kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menjamah mereka semua Tuhan, agar melewati Tuhan masa-masa ini mereka punya hati yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, dan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan yang benar Tuhan, yaitu Engkau Allah yang akan menemui setiap mereka Bapa. Kami berdoa juga untuk Tuhan pemerintah daerah yang ada Tuhan, biar mereka juga boleh semakin hari semakin kuat Tuhan. Mereka boleh semakin hari Tuhan semakin mengikuti semua aturan yang boleh ada Tuhan, yaitu di bidang kesehatan Tuhan. Mereka mematuhi protokol kesehatan Tuhan. Mereka semakin hari semakin boleh tunduk Tuhan pada peraturan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang
yang berkekurangan Tuhan, biarkan Engkau yang memberi kekuatan Tuhan, Engkau yang memberi jalan keluar Tuhan. Juga yang sakit Bapak, biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan dan kesehatan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan mereka kelegaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau terus menyertai setiap gereja kami Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Mereka punya persekutuan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Hari-hari mereka Tuhan sungguh-sungguh penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, kami semua jemaat-Mu ada dalam perlindungan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kami mengucap syukur Bapak, jika sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua Tuhan diperbaharui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini, Minggu yang ketiga. Dan saya percaya, saya berdoa biar kita semua dalam keadaan baik, dipelihara oleh Tuhan dalam kasih karunia dan dalam anugerahnya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kami tetap mengucap syukur sebab kami tahu sekalipun melalui ibadah online, Engkau tetap hadir di setiap rumah-rumah, dalam setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Dan kami percaya firman-Mu akan mengajar kami, memberkati kami, menuntun kehidupan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah dan berjalan hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami, urapan-Mu atas kami semua, sehingga kami diberikan Tuhan hikmat pengertian untuk mengerti isi hati-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada minggu-minggu ini, khususnya di bulan ini, kita akan membahas tentang keluarga. Memang GBI pada khususnya itu sedang membahas soal keluarga di bulan Juni ini. Dan pada minggu ini saya akan membahas tentang God's Kingdom Inheritance, atau dengan kata bahasa Indonesia adalah milik pusaka kerajaan Allah. Ya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Bilangan 36 ayat 7 sampai 9. Di situ dikatakan, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini berbicara tentang bahwa Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk memegang masing-masing milik pusaka mereka. Jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, mereka masuk dalam tanah perjanjian, itu tanah Kanaan, maka Allah membagi setiap warisan milik pusaka kepada 12 suku orang Israel pada waktu itu. Ya, ada yang sukunya banyak dapat milik pusaka banyak, ya. Yang mereka nggak terlalu banyak, milik pusakanya juga nggak terlalu banyak. Jadi disesuaikan dengan jumlah, ya, dari setiap orang-orang yang ada di suku-suku tersebut. Dan Tuhan memerintahkan bahwa setiap suku itu harus memegang milik pusaka. Jadi nggak boleh dijual, nggak boleh dikasih kepada suku-suku yang lain. Itu suatu peraturan yang harus dipegang oleh setiap orang Israel pada waktu itu. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ketiga, ada sebuah peristiwa di mana waktu itu Ahab ingin mengambil milik pusaka daripada Nabot. Ya, Ahab melihat ada kebun anggur Nabot, mungkin begitu menarik, mungkin di sebelah rumahnya. Ya, dia mungkin berpikir alangkah baiknya kalau saya memiliki kebun anggurnya Nabot, ya mungkin karena begitu akhirnya dia berbicara kepada Nabot. Tapi apa yang dijawab oleh Nabot dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 3 dikatakan begini, jawab Nabot kepada Ahab,
Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nah, di sini Nabot mengerti bahwa dia punya tanggung jawab untuk mempertahankan milik pusaka daripada nenek moyangnya. Sekalipun waktu itu Ahab menawarkan sebuah pergantian tanah yang mungkin jauh lebih baik, yang mungkin jauh lebih banyak, yang mungkin jauh lebih luas daripada yang dimiliki oleh Nabot. Tapi Nabot mengerti akan prinsip ini, dia mengerti akan hukum ini, dia mengerti sebuah tanggung jawab daripada milik pusaka yang dia sudah terima dari nenek moyangnya. Sehingga dia tidak mau memberikan apapun, resikonya apapun bayaran, dia tidak mau memberikannya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Ahab mengambil dengan secara tidak baik ya milik pusaka daripada Nabot. Ya, Nabot difitnah, dikatakan dia, nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, ya, Nabot difitnah, dia dikatakan ada saksi-saksi dusta yang muncul mengatakan bahwa dia menghina Tuhan, ya, menyebut nama Tuhan sembarangan, yang menyumpahi Tuhan, dan akhirnya Nabot dibunuh. Ya, dia mati, dan setelah mati, akhirnya Ahab mengambil. Dan ini adalah sebuah perbuatan jahat di mata Tuhan, karena mengambil milik pusaka yang bukan bagian daripada Ahab. Nah, ada sebuah peristiwa juga yang luar biasa kalau kita baca dalam 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan, disitu dikatakan, sesudah dia Sama, ya ini namanya Sama, anak Age, orang Harari. Ini adalah salah satu pahlawan Daud. Jadi ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara orang Israel telah melarikan diri dari depan orang Filistin. Maka Sama anak Age ini, dia berdiri di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi waktu itu orang-orang Israel waktu itu sudah ketakutan. Ya, mereka sudah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Karena ada sebidang tanah yang harus dipertahankan. Saya percaya ini bukan hanya sekedar berbicara soal sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah. Tapi di sini mengerti bahwa Sama, yaitu anak Age, salah satu pahlawan Daud, mengerti bahwa tanah yang mereka pertahankan adalah milik pusaka daripada orang Israel. Sehingga apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang mereka sedang alami, mereka tidak mau menyerahkan begitu saja milik pusaka mereka. Mereka mempertahankannya. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Sama anak Age. Dan kita melihat di situ bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Inilah sebuah hal yang luar biasa, kita ambil sebuah pembelajaran bahwa ketika orang Israel diberikan sebuah warisan milik pusaka, mereka benar-benar mempertahankan, mereka benar-benar menjaga, mereka benar-benar berjuang supaya milik pusaka yang sudah diberikan oleh Tuhan tidak jatuh kepada orang lain, tidak jatuh kepada suku yang lain, dan mereka menjaga begitu rupa karena mereka mengerti itu suatu pemberian yang luar biasa, suatu pemberian yang sangat-sangat luar biasa yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka sebagai suku-suku orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi milik pusaka kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita? Nah, saya menemukan dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan begini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Dalam bahasa Inggris di situ bukan anak-anak lelaki, tapi di situ dikatakan anak-anak, children. Ya, nanti saudara baca juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan adalah anak-anak. Ya, mereka adalah milik pusaka. Jadi di sini apakah saudara memiliki anak-anak laki, anak-anak perempuan, mereka adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Milik pusaka yang kita miliki hari ini bukanlah berbicara soal tanah, bukanlah berbicara soal rumah, bukanlah berbicara soal uang yang banyak, bukanlah berbicara soal perusahaan ataupun toko. Tapi Alkitab mengatakan bahwa milik pusaka yang kita miliki adalah anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dalam sebuah rumah tangga. Banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Mereka berpikir bahwa anak-anak, mereka hanya anak-anak biasa. Ya sudahlah, biar aja mereka seperti itu. Biar aja mereka bertumbuh seadanya. Biarlah mereka sebagaimana mereka hidup, ya dibiarkan begitu saja. Ya tidak peduli. Pokoknya saya sudah membesarkan, ya mungkin saya sudah melahirkan, ya udahlah begitu saja. Akhirnya tanpa disadari
Banyak hari-hari ini anak-anak kita hidup mereka berantakan. Tanpa kita sadari, anak-anak kita banyak mereka hidupnya dipengaruhi oleh dunia ini. Sementara firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak setiap kita, siapapun kita hari ini, ya, kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Apakah anak-anak kita laki-laki? Apakah perempuan? Apakah itu anak kandung? Apakah itu mungkin anak adopsi? Apakah itu mungkin anak yang berkebutuhan khusus? Apapun yang Tuhan sudah berikan, anak-anak itu adalah milik pusaka yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, supaya mereka tidak dirusak oleh dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu kita punya peran sebagai orang tua untuk menjaga, ya, milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia hari ini begitu parah, ya, isu-isu soal LGBT, isu-isu berbicara soal kehidupan duniawi, isu-isu tentang pergaulan bebas, isu-isu tentang mereka yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh dunia ini, itu begitu marak, begitu hebat, begitu luar biasa, sehingga tanpa kita sadari anak-anak kita sudah mulai terpengaruh, ya. Bahkan yang mengerikan, banyak begitu anak-anak Tuhan, ya, generasi ini hidup mereka, iman mereka sudah mulai luntur, iman mereka sudah mulai hilang, mati. Banyak mereka sekalipun dilahirkan dari orang tua Kristen, tapi banyak di antara mereka yang tidak percaya Kristus, banyak di antara mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mempertahankan milik pusaka kita. Jangan sampai milik pusaka kita, yaitu anak-anak kita, itu akhirnya beralih kepada dunia ini. Jangan sampai milik pusaka kita, yaitu anak-anak kita, akhirnya dipengaruhi oleh dunia ini. Dan jangan sampai milik pusaka kita akhirnya itu mereka jadi kehilangan. Kita menjadi kehilangan milik pusaka kita. Kita kehilangan anak-anak kita. Ya, mungkin kita bersama-sama dengan mereka, tapi tanpa kita sadari kita sudah mulai kehilangan mereka. Ini sebuah warning bagi kita bahwa kita harus serius menjaga milik pusaka yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu berbicara bahwa kita harus menjaga anak-anak kita, ya, supaya mereka tetap ada di dalam kehendak Allah. Amin. Tidak sama dengan dunia ini, tapi mereka ada di dalam kehendak Allah, ya. Mereka mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna menurut kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan generasi kita. Jangan kita menjadi cuek, jangan kita menjadi masa bodoh terhadap mereka. Tapi kita harus serius menangani, ya, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita menangani? Tidak lain, ya, tidak ada cara lain, yaitu selain kita sebagai orang tua harus mendidik mereka, harus mengajar mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Ulangan pasal 6 di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan sebuah nasihat kepada orang tua pada waktu itu. Ajarlah anakmu berulang-ulang waktu mereka duduk, waktu mereka sedang berjalan, waktu mereka sedang melakukan sesuatu. Ajar mereka, ya, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi nasihat-nasihat Tuhan, itu harus kita ajar. Nah, didikan ini dipercayakan kepada siapa? Ternyata didikan ini dipercayakan kepada kita sebagai orang tua. Tapi seringkali yang kita temukan bahwa didikan terhadap anak atau ajaran terhadap anak kita serahkan kepada orang lain. Ada begitu banyak orang tua mengajar anak-anaknya, cara mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya mereka serahkan kepada pembantu. Mereka memberikan didikan, nasihat atau ajaran itu mereka percayakan hanya kepada sekolah. Atau mungkin kepada gereja, ya, kepada orang lain, orang ketiga.
Karena kita berpikir sebagai orang tua, kita berpikir begini, tugas saya, tanggung jawab saya adalah hanya mencari uang. Bagaimana supaya anak-anak saya bisa makan, terus mereka bisa terpenuhi semuanya kebutuhan hidup. Itu tidak salah, tapi bahwa ada hal yang lebih penting hanya sekedar kita mencari uang, memberi mereka makan secara jasmani, yaitu kita harus mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, untuk menasihati anak-anak kita, dan tanggung jawab itu Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua. Jadi didikan, nasihat tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Tidak bisa kita kepercayakan kepada orang lain. Kalaupun kita menyekolahkan mereka di sekolah yang bagus, di sekolah internasional, di sekolah yang sangat bonafit, itu hanyalah sebagian kecil ya dari apa yang kita ingin berikan kepada anak kita supaya mereka menjadi lebih baik. Tapi sesungguhnya tanggung jawab paling utama itu adalah kepada orang tua. Kalau kita bawa mereka kepada misalnya ibadah sekolah minggu, kepada ibadah remaja ataupun pemuda, itu sangat baik, tapi bukan itu yang menjadi tanggung jawab gereja seluruhnya untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu Saudara. Karena waktu yang paling banyak yaitu antara saudara dengan anak saudara. Ya, bayangkan gereja hanya mungkin ibadah 1 jam, 2 jam. Apa yang bisa diberikan? Hanya sedikit sekali. Tapi hal yang terbaik, hal yang terbanyak, waktu yang terbaik dan terbanyak yang bisa kita berikan adalah kita sebagai orang tua. Di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Nah ini kita harus pahami. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka saya percaya Bapak Ibu tidak lagi hanya sibuk sekedar mencari uang dan tidak punya waktu kepada anak-anak kita. Bahkan kita mempunyai alibi berkatakan, yang penting saya bisa kerja keras, cari uang. Kita bilang kepada anak kita, nak, Papa dan Mama sibuk berangkat pagi, pulang malam, jarang ketemu kamu nak. Itu untuk kebaikan kamu. Supaya bisa memberi kamu makan, bisa memberi kamu pendidikan yang bagus, sekolah yang bagus, ke luar negeri. Mungkin kita bilang begitu. Satu sisi itu hal yang baik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan anak kita bukan hanya berbicara soal sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus. Tapi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah kehadiran orang tua, di mana orang tua memberikan sebuah nilai-nilai, orang tua memberikan sebuah nasihat, orang tua memberikan sebuah didikan, di mana didikan dan nasihat itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 dikatakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Banyak orang tua hari-hari ini pusing. Kenapa? Ya, karena mereka melihat, kok anak saya jadi berubah, Pak? Ada sebuah cerita ketika anaknya disekolahkan ke luar negeri. Pulang-pulang dari luar negeri bukannya semakin rohani, tapi jadi pulang-pulang jadi ateis, nggak percaya Tuhan. Padahal dia lahir dari keluarga Kristen. Ya, dia mungkin sudah melayani waktu itu, tapi ketika dia ke luar negeri, Bapak Ibu, pulang-pulang jadi ateis, nggak percaya Tuhan. Ini yang salah mana? Apakah yang salah sekolahnya yang di luar negeri? Apakah yang salah gerejanya? Kita harus evaluasi diri. Apakah waktu kita mendidik anak-anak kita sudah membagikan mereka firman Tuhan? Kita mendidik mereka sesuai dengan nilai-nilai daripada kerajaan Allah? Apakah kita sudah menanamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan anak-anak kita? Karena firman Tuhan katakan kalau kita mendidik mereka ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, banyak anak-anak kita mereka menyimpang dari jalan ya yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dididik, mereka tidak pernah dinasehati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tanggung jawab kita. Ini merupakan sebuah tugas kita sama-sama. Memang tidak gampang, tapi kita harus mulai kembali sadar bahwa dalam rumah tangga ada anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Adalah tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka di dalam takut akan Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Waktu kita mendidiknya mulai hari ini, mulai sejak kecil, ya masih bayi, mereka mulai berjalan, ya mereka
mereka mulai sekolah SD, SMP, SMA, mungkin ya mereka kuliah. Kita didik mereka. Kita punya waktu, kita luangkan waktu untuk mendidik mereka, untuk membawa mereka pada Kristus, untuk mengajarkan mereka nilai-nilai, moral-moral yang benar ya, sesuai dengan kerajaan Allah. Saya percaya pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Hari-hari ini begitu mengerikan Bapak Ibu. Ya, dunia sudah begitu mengerikan. Ada begitu banyak ya prinsip-prinsip duniawi yang sudah begitu masuk dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada begitu banyak ya cara-cara duniawi yang begitu merasuki dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita tidak cepat sadar, kalau kita tidak peduli terhadap mereka, kita hanya memberi mereka makan hanya secara jasmani doang, kita hanya mencukupi kebutuhan mereka doang ya. Waduh, ini sangat mengerikan. Saya khawatir anak-anak kita akan dirusak oleh keadaan zaman hari-hari ini. Ya, generasi kita akan dirusak oleh keadaan dunia hari-hari ini. Nah, ini jangan sampai terjadi karena iblis berusaha ingin menghancurkan anak-anak kita. Iblis berusaha ingin menghancurkan generasi ini. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah ya anak-anak yang Tuhan percayakan untuk menggoncang dunia ini, untuk membawa pengaruh yang baik atas dunia ini. Jadi jangan sampai anak-anak kita dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Justru kita harus menjadikan anak kita itu mereka adalah anak-anak yang memiliki dampak yang positif. Ada ayat yang sangat menarik, Mazmur 127 ayat 4. Di situ dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Wow, ini luar biasa. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya. Anak panah di tangan pahlawan itu ditembakkan, ya, diluncurkan untuk kesasaran, ya, untuk mengalahkan musuh. Dikatakan demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Pahlawannya adalah Bapak Ibu. Amin. Pahlawan mereka adalah orang tua. Ya. Tapi yang menyedihkan hari-hari ini, pahlawan daripada anak-anak kita siapa? Pahlawan dari anak-anak kita adalah gadget. Ya, yang menyedihkan pahlawan dari anak-anak kita adalah apa? Uang. Ya, pahlawan daripada anak kita apa? Ketenaran. Ya, pahlawan dari anak-anak kita apa? Pengaruh dunia ini. Ya, LGBT. Itu pahlawan mereka. Artinya pahlawan itu sebuah sosok yang mereka tiru, yang mereka ikuti, yang mereka kagumi. Itulah pahlawan. Nah, jangan sampai mereka salah untuk meniru, mereka salah untuk mengikuti di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa biar kita sebagai orang tua, terlepas dari segala kelemahan kita adalah pahlawan bagi anak-anak kita. Kapan kita menjadi pahlawan bagi anak-anak kita? Ketika kita mau memberikan waktu kepada mereka untuk mendidik mereka, untuk mengajari mereka, untuk menasehati mereka sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu pahami, kebutuhan anak-anak kita bukan hanya berbicara kebutuhan jasmani, tapi mereka butuh sesuatu yang lebih dari itu. Ya, kebutuhan rohani mereka perlu diisi. Ya, kebutuhan batin mereka itu perlu diisi, perlu diberikan sesuatu yang sifatnya ilahi. Dan saya percaya itu datang dari siapa? Dari orang tua. Ya, dari ayah, dari ibu, dari kita. Karena itulah milik pusaka yang Tuhan sudah percayakan. Kita jaga baik-baik, kita lindungi baik-baik. Jangan sampai milik pusaka ini direbut oleh orang. Jangan sampai milik pusaka ini jatuh ke tangan yang salah. Tapi biarlah milik pusaka ini kita didik, kita ajari. Sehingga mereka seperti anak-anak panah yang siap dilesatkan, yang siap ditembakkan ke setiap musuh-musuh yang ada di dunia ini. Artinya begini, mereka memberikan pengaruh yang baik. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Mereka memberikan sebuah nilai-nilai yang baik atas dunia yang sudah hancur, atas dunia yang sudah korup ini. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang dahsyat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dimanapun mereka nanti, apakah mereka bekerja di perusahaan, mereka punya toko, ya mereka sebagai orang-orang YouTuber kayak, mungkin mereka orang yang bergerak di media sosial, dimanapun mereka, apapun profesi mereka
mereka sungguh-sungguh seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap dilesatkan, yang siap ditembakkan. Ya, di mana mereka di sana membawa pengaruh yang positif, membawa pengaruh-pengaruh kerajaan Allah hari-hari ini atas kehidupan dunia ini. Itu yang kita rindukan, itu yang kita inginkan terjadi kepada anak-anak kita. Tapi itu tidak bisa terjadi hanya karena kita sibuk hanya sekedar mencari uang. Kita harus memiliki waktu untuk anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ayo, ini tanggung jawab kita untuk mendidik, mengajari mereka. Mulai dari kita Bapak Ibu. Ya. Mulai dari kita. Ya. Untuk mengasihi mereka, melindungi mereka, mengajar mereka. Karena saya temukan hari-hari ini anak-anak kita tuh begitu rapuh. Ya, anak-anak sekarang generasi milenial itu begitu rapuh. Mereka takut dengan tantangan, mereka gampang menyerah. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka hari-hari ini hanya sibuk dengan hanya gadget doang. Mereka nggak punya sesuatu hal yang mereka bisa pertahankan, yang mereka bisa banggakan. Apa yang terjadi mereka? Mereka begitu rapuh. Anak-anak hari-hari ini begitu, pokoknya pengen instan, pengen cepat. Ya, begitu ada proses, begitu ada tantangan, mereka langsung menyerah. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka jadi depresi hanya gara-gara sedikit tantangan. Mereka jadi depresi, mereka menyerah, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Lihat betapa rapuhnya generasi ini. Kalau kita sebagai orang tua tidak hadir, memberikan mereka semangat, memberikan mereka firman Tuhan, mendoakan mereka, ya, membuat mereka menjadi orang-orang yang kuat, apa yang terjadi dengan anak kita? Saya khawatir anak kita akan menjadi anak-anak yang gampang menyerah, gampang rapuh. Saya tidak mau ini terjadi kepada anak-anak kita. Ini tugas tanggung jawab kita. Amin. Oleh sebab itu mulailah. Ya, mulai dengan apa? Bapak Ibu, dirikan mezbah. Ya, bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, baca firman sama-sama. Ya, renungkan firman Tuhan. Bahkan ada sesuatu hal yang saudara dapatkan dari Tuhan, bagikan kepada anak-anak. Pada saat apa? Pada saat saudara mungkin lagi kumpul makan. Ya, disitulah nasihat-nasihat itu bisa masuk. Makanya orang tua, ayo, kalau punya waktu, ajak anak-anakmu makan bareng. Ya, jangan sekedar engkau bisa makan bareng bersama dengan kolega bisnis. Jangan sekedar kita hanya bisa makan bareng dengan teman-teman kita, ya, dengan dengan sahabat-sahabat kita bisa jalan bareng ke mall dan segala macam. Tapi kita nggak bisa makan bareng sama anak kita nggak bisa jalan bareng sama anak kita. Kalaupun mungkin kita makan bareng atau jalan bareng, seringkali kan kalau kita lihat di meja makan itu, kalau tempat restoran, mereka masing-masing sibuk dengan handphonenya. Ayo kita punya sebuah komitmen ketika kita makan bareng di meja makan, singkirkan dulu handphone. Ya, gadget-gadget disingkirkan dulu. Karena apa? Kita ingin berinteraksi, berkomunikasi, kita ingin menanamkan sesuatu kepada anak kita. Ini harus kita mulai. Nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Mungkin engkau berkata, anak saya sudah besar. Tidak menjadi masalah. Karena untuk sebuah effort, untuk sebuah usaha, ya memang dibutuhkan waktu. Tapi lebih baik kita berusaha daripada kita terlambat. Dan menurut saya tidak ada kata terlambat untuk membenahi semua apa yang sudah mulai kacau, apa yang sudah mulai chaos. Menurut saya belum terlambat Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua punya otoritas terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita yang lebih berotoritas kepada kita. Kita sebagai orang tua kita punya otoritas untuk mengatur hidup mereka menjadi lebih baik. Bukan dengan kekerasan tentunya, bukan dengan sistem militer tentunya, tapi dengan kasih Tuhan. Saya percaya waktu kita mau melakukan dengan kasih Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk mengatur mereka, untuk mengajari mereka, untuk memberi nasihat kepada mereka. Jangan kita cuek, jangan kita bosan, jangan kita jemu-jemu untuk menasihati mereka. Tapi mari kita lakukan. Ya. Dan saya percaya waktu kita melakukannya dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan berikan kita keberhasilan untuk mendidik anak kita. Nah, sebab itu waktu kita mendidik anak kita, mulailah ya membangun mezbah. Ya, bangun mezbah, ajak doa, ajak ibadah sama-sama, sekalipun online, ajak ibadah sama-sama. Ya, jangan masing-masing, satu di kamar, satu di ruang tamu. Berusaha untuk bersama-sama. Ya. Saya percaya waktu kita berusaha bersama-sama, di situ ada hadirat Tuhan, ada kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan rumah tangga kita terhadap anak-anak kita. Ya. Dan kemudian selain kita memulai dengan membangun mezbah, ayo
kita mau mendidik anak kita, mulailah dari kita dengan cara apa? Kita menjadi teladan lebih dahulu Bapak Ibu. Ada begitu banyak anak-anak zaman sekarang mereka tidak mau mendengar nasihat orang tua karena mereka tidak melihat sebuah keteladanan dari kehidupan orang tua mereka. Mungkin orang tua mereka bilang, kamu harus melakukan ini nak, kamu harus melakukan itu nak. Tapi mereka tidak melihat sebuah contoh yang konkret, yang nyata atas kehidupan orang tua mereka. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua kita harus hati-hati dalam berkata-kata, dalam bertindak, dan berperilaku. Karena itu akan dicontoh, karena itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya, itu bisa membuat anak kita jadi lebih baik atau bisa membuat anak kita jadi lebih buruk. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab kita untuk kita berhati-hati. Biarlah kita berusaha untuk menjadi teladan dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita. Waktu kita mengatakan, nak, kamu harus ibadah, ya, kamu harus doa, kamu harus baca firman, kamu harus dekat sama Tuhan. Tapi sebelum kita mengatakan hal demikian, biarlah kita sebagai orang tua kita mempraktekkan terlebih dahulu. Untuk kita beribadah, untuk kita membaca firman, berdoa. Mereka melihat ada sebuah contoh. Waktu kita mengatakan, nak, hidup kudus, ya, itu ada sebuah contoh bagaimana hidup kudus. Waktu kita mengatakan, nak, jangan merokok, ya, kita harus mempraktekkan terlebih dahulu apa yang kita perkatakan terhadap mereka. Waktu kita berkata, nak, hidup dengan iman, kita harus praktekkan terlebih dahulu bagaimana hidup dengan iman. Mengajari mereka dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka saya percaya itu merupakan sebuah hal yang efektif, ya, untuk mendidik mereka, untuk menjaga mereka, melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh dunia yang hari ini begitu marak. Ya, kita memang sebagai orang tua kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Saya akui akan hal itu. Tapi kita tidak boleh menyerah. Amin. Ya. Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita tidak mendidik anak kita. Untuk tidak melakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Khususnya untuk mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita akhirnya cuek, ya, dengan anak-anak kita. Jangan sampai Bapak Ibu. Tapi kita harus benar-benar concern. Kita begitu peduli untuk kehidupan anak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo pada hari ini saya mengajak kita untuk mempertahankan milik pusaka yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya, di sini yang luar biasa yang ingin saya soroti dalam ayat yang terakhir dalam 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12 tadi dikatakan bahwa si sama anak Age ini dia mengalami kemenangan yang besar. Saya akan bacakan lagi. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebilang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Perhatikan baik-baik bahwa sama anak Age, dia tidak lari. Dia tidak lari dari tanggung jawabnya. Tapi dia berdiri di tengah-tengah ladang itu. Bapak Ibu, jangan lari, ya, atas tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Jangan seperti tentara orang Israel yang melarikan diri, tapi jadilah seperti sama anak Age, seorang pahlawan. Ya, kenapa dia berani berdiri di tengah-tengah ladang itu? Kenapa? Karena dia mengerti bahwa ladang itu adalah milik pusaka yang Tuhan sudah percayakan. Hari-hari ini kita harus berdiri di tengah-tengah keluarga kita, mempertahankan anak-anak kita, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Apapun keberadaan anak kita, mereka adalah milik pusaka Tuhan yang harus kita didik, yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga, yang harus kita besarkan, yang harus kita persiapkan mereka menjadi anak-anak panah. Ya, dan saya percaya waktu kita memiliki sebuah kerinduan untuk mempertahankan anak-anak kita, untuk menjaga, melindungi anak kita, ya, karena mereka adalah milik pusakanya Tuhan. Maka di situ dikatakan, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Artinya begini, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan yang besar atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, Tuhan akan memberikan kau keberhasilan dalam mendidik anak-anakmu. Ketika engkau mau, ketika engkau berkata, Tuhan, aku tahu ini milik pusaka Tuhan. Aku nggak mau cuek. Aku nggak mau lari dari tanggung jawab ini. Aku nggak mau berikan mendidik anak ini kepada orang lain, ya, kepada si A, kepada si B. Tapi tanggung jawab aku. Aku mau berdiri mempertahankan dari ancaman-ancaman musuh. Aku mau berdiri, ya, di hadapan anak-anakku, berdiri di tengah-tengah untuk mempertahankan mereka dari ancaman-ancaman dunia ini, dari setiap pengaruh-pengaruh dunia, dari pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau berdiri di tengah-tengah keluargaku mempertahankannya. Dan saya percaya waktu engkau mau berdiri di tengah-tengah mempertahankannya,
Tuhan akan memberikan engkau kemenangan yang besar. Dan kita akan lihat anak-anak kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang akan membawa pengaruh yang dahsyat di kota ini, di bangsa, di mana pun berada. Karena kita tahu bahwa usaha kita, kerinduan kita untuk membawa mereka semakin luar biasa, itu Tuhan perhitungkan. Dan saya percaya Tuhan berkenan atas apa yang saudara lakukan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar bagi setiap kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangkit, perhatikan anak-anak kita, jangan cuek. Kita belajar banyak hal, bagaimana mendidik anak, bagaimana membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, bagaimana membawa mereka masuk dalam rencana-rencana Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, ya kita minta tuntunan Tuhan. Kita nggak bisa, kita terbatas. Saya tahu kita terbatas, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang tidak terbatas akan menolong kita, ya, untuk mendidik dan menasihati anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk kita mempertahankan milik pusaka kerajaan Allah, yaitu anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Hamba tahu hamba tidak sempurna dalam menyampaikan. Tapi aku percaya kuasa Roh Kudus yang akan menerjemahkan apa yang disampaikan pada hari ini kepada setiap orang tua yang ada di dalam gereja ini. Biar mereka berani mempertahankan, berdiri tengah-tengah untuk mempertahankan milik pusaka yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, yaitu anak-anak mereka, anak-anak lelaki mereka, anak-anak perempuan mereka. Mereka berani berdiri bertanggung jawab mempertahankan dari pengaruh-pengaruh dunia, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mereka berdiri di tengah-tengah mempertahankan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang bagi anak-anak mereka, yang siap untuk meluncurkan anak mereka ke setiap sasaran-sasaran musuh, sehingga anak-anak mereka menjadi berkat, menjadi terang, mau pengaruh yang baik kepada lingkungan, kepada kota dan bangsa. Terima kasih Bapa, dalam segala keterbatasan kelemahan kami sebagai orang tua, kami percaya kuasa Tuhan turun atas setiap kehidupan kami, kemampuan daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang tua yang ada pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa yang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kalau ada hari-hari ini mungkin hubungan orang tua anak yang sedang rusak, aku berdoa dalam nama Yesus dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Aku percaya Roh-Mu bekerja memulihkan orang tua dan anak hari-hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang mencerahkan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.